Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar tentang Arduino yang bisa kita program untuk sensor cahaya ya. Sensor ini bisa kalian pakai untuk buka gorden otomatis misalnya projectnya. Tapi di sini saya hanya mengajarkan tentang bagaimana akses analog ke digital converter untuk mengkonversi tegangan yang dihasilkan dari resistor yang berdurasi cahaya itu terbaca oleh microcontroller dan datanya bisa ditampilkan dalam nilai integer di di LCD ya. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dulu Proteusnya, juga siapkan juga ini Arduino nya. Nah, saran saya ini di minimize dulu nggak apa-apa. Kita langsung ke ISIS ya. Bagi yang udah terbuka area seperti ini, klik P di sini, kemudian kalian cari Arduino seperti biasa. Ini lebih bagus jangan pakai project lama ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan cara demikian kalian bisa sering mengulang. Nah, kalau kalian sering mengulang, otomatis kalian lebih cepat ingatnya. Kemudian pilih lagi, cari LCD. Kita cari LCD 16x2. Mana 16x2? Ini ya. Ini oke. Kemudian tidak lupa juga kita taruh PCF. IC PCF apa namanya? PCF ini ya. 8574A. PCF 8574A, kalian boleh putar seperti ini, kemudian kalian letakkan dengan rapi. Ini kalian hubungkan yang P7 ke 7, P6 ke 6, kemudian P5 ke 5. Maaf ya agak berisik motornya lewat banyak, maklum ini pinggir jalan soalnya. Ini ke enable, kemudian RW nya ke P1, P0 nya ke RS. Nah, ini abaikan aja, tapi aslinya nanti modul ini udah jadi ya. Ini langsung di short aja tiga-tiganya. Kalian bisa pindah ke terminal mode, pilih power. Nah, ini 5 volt ya. Ini 5 volt, kalian bisa hubungkan langsung. Kemudian SDA kalian tancapkan ke SDA, SCL kalian tancapkan juga ke SCL ya. Oke. Nah, ini kalian boleh tes LCD-nya dulu, boleh juga. Tapi kalau mau langsung ngikutin saya, boleh langsung pindah ke komponen mode di bagian ini. Komponen mode, klik P, cari LDR. Nah, kita punya LDR di sini. Ada torch LDR sama LDR biasa. Ini kita rubah angkanya manual. Kita pakai torch RDL, jadi LDR. Jadi ini senternya ya. Ibaratnya ini senternya. Kalau dekat dia terang, kalau jauh dia gelap. Artinya cahaya yang didapatkan sedikit. Oke, saya taruh aja, mungkin cocoknya di mana ya? Mungkin di bagian ini kayaknya. Ini di sini boleh. Kemudian saya coba cari resistor. Biasanya saya pakai 22K. Ini untuk bantu ini ya, prinsip kerjanya seperti pembagi tegangan jadi nantinya. Saya cari di sini 20K aja boleh ya. 20 ohm ini. 20K mana? 21K, oke lah, apa-apa. Saya taruh di bagian sini, kemudian saya hubungkan. Kemudian kita ke terminal mode lagi. Kita ambil PCC-nya ya, ini pindahin dulu ya, biar agak enak. Tengah. Oke. Oh ya, bagi kalian yang mau pindahin langsung geser-geser layar, bisa klik tengahnya mouse ya. Tengahnya mouse yang roller itu bisa diklik, geser seperti ini. Kita dapat ilmu sedikit-sedikit. Kemudian ini ke ground. Nah, jadi ini nanti di bagian ini kita hubungkan ke ADC ya, ADC 0. Nah, nanti rangkaiannya jadi kayak gini. Maaf. Jadi kayak gini. Ini rangkaiannya. Saya zoom. Oke. Nah, ini nanti akan keluar tegangan ya. Tegangan di sini yang akan dibaca oleh analog digital converter. Oke, sebelum kita lanjut, ini rangkaiannya udah selesai. Kita coba save dulu ke seperti biasa tempatnya itu. Kalau saya sudah siapkan folder di channel YouTube ini sendiri, yaitu di folder saya microcontroller file. Ini saya pakai nama ini ya, micro 09 berarti sekarang. Oke, kemudian saya buka Arduino nya yang blank, ini yang kosong.
Kita akan coba program pertama LCD-nya dulu. Nah, jadi kita include, kemudian wire ya, wire dot h ini untuk mengaktifkan I2C-nya, kemudian kita kok define include ya, include lagi itu ada itu liquid ya, crystal underscore I2C, liquid CRYS lupa ya, nanti warnanya gini dot H. Oke, kalau udah kita langsung define aja sensornya, kasih nama ulang, misalnya LDR tadi sensor, kita kasih nama sensor, adanya di pin, dia berada di pin A0. Oke, kita kasih A0. Oke, ini udah selesai untuk definisinya. Tinggal sekarang si LCD-nya ini kita perkenalkan dulu dengan nama yang lain, misalnya kayak gini LCD. Kemudian kita harus kasih dia pertama yang jangan lupa 16,2. kemudian ini LCD 16x2, tapi karena dia I2C ada alamatnya ya di depannya, jadi 0x3f untuk alamatnya. Kalau seperti yang udah koma, ini konfigurasinya. Oke, kalau udah kita langsung aja di sini lcd.init, biasa saya tulis 2 kali supaya lebih pasti. Kemudian ada lcd.backlight, ini supaya backlightnya nyala. Kemudian kita coba print LCD-nya. Ini saya gedein ya. Kita print dulu tampilan welcome-nya ya, misalnya LCD. Ini ingat, ini dijalankan hanya 1 kali saja. Ini jalankan 1 kali saja. Kemudian loopingnya di sini berulang-ulang. Nanti saat pertama dinyalakan hanya jalan sekali. Kemudian di sini berulang-ulang. LCD set kursor ya. Kayak biasa 0,0. Ini gunanya, ini kursor kita letakkan di baris pertama LCD ini. Karena kayak pulpen ya, ditaruh di sini. Kayak pulpen ditaruh di sini. Ini saya gedein lagi ya. Nah, kalau 0,1 berarti baris keduanya. Nah, kemudian LCD.print, saya print aja nih. Misalnya web yang saya kelola ini, misalnya nama saya 12345678910234556, biar keren. Pas 16 ya. Nambahin spasi, kemudian ini saya copy paste, saya pindahin ke baris kedua. Ini saya tulis website saya yang saya kelola, bluetooth.com. Silahkan main-main atau bisa main-main ke www.inzarsalfikar.com. Ini tutorial juga ya. Oke, kalau udah kita kasih delay aja, misalnya 1 detik. Kemudian baru LCD-nya kita clear. Oke, kalau udah gitu kita coba dulu aja. Kita save ini. Seperti biasa, tempatkan program kalian di tempat yang mudah diingat. Saya simpannya di sini ya, materi ini. Berarti ini sekarang micro_09. Nah, biar seragam ya materinya. Nanti kalian tinggal lihat daftar isinya. Saya coba scan, export compile binary. Karena kita simulasi, kalau saya ingatkan kembali, kalau kalian mau langsung ya, langsung kayak ada microcontrollernya, tinggal setting di sini ya, port apa microcontrollernya, seperti yang saya sudah terpasang COM1, dan tekan aja ini upload. Jangan lupa pilih Arduino Uno ya. Ini tetap harus dipilih ya, compilernya di sini. Sambil menunggu, kita lihat lagi ke atas. Ini mungkin ada yang ketinggalan. Kemudian ini dijalankan sekali. Motor lewat. Kemudian inisialisasi LCD.
muncul tulisan ini ya, baris pertama baris kedua, selama 1 detik baru dikosongkan, dan ini belum ada program. Oke, dan compiling, kita buka Proteusnya, klik 2 kali IC-nya, arahkan ke folder tempat kalian simpan. Saya simpan di micro 09 tadi. Oke, kita coba run. Oke, kita run. Lihat, oke, muncul ya. Iklan muncul, kemudian 1 detik baru hilang. Karena di sini simulasi, jadi nggak real time ya. Perlu diingat, kalian boleh percepat sedikit delay-nya, nggak mesti harus 1 detik. Ini bikin 100 kayak apa kayak, tergantung spesifikasi komputernya. Oke, di sini sekarang kita ada lanjutkan ke loop. Kita baca coba datanya, tampilkan ke LCD. Nah, tadi LCD sudah kita clear. Kemudian coba kita tampilkan datanya ya. Sebelumnya saya mau pindah ke atas dulu di baris ke-7 ini. Bagi yang belum tahu cara memunculkan baris ini, kalian bisa ke file, preference, muncul seperti ini. Kalian checklist di bagian ini, display line number, menampilkan line number, kemudian kalian oke. Nah, kemudian di baris ke-7 kita coba inisialisasi sebuah variabel untuk menampung data integer, misalnya data underscore sensor ya, seperti ini. Nah, data ini akan menampung data-data yang ada di pembacaan sensor. Kita kembali ke loop di baris 29, data underscore sensor ditampung terlebih dahulu sama dengan lanjut. Oke, maaf tadi ada interupsi sedikit ya. Oke, kita udah ke data sensor sama dengan analog read ya, instruksi analog read. Nah, ini baca analog, kelihatan nggak? Saya gedein lagi ya, gedein lagi. Oke, analog read, pinnya A0 ya, biasa mereka tulis A0, tapi karena kita sudah definisikan ke nama lain seperti sensor, atau kalian boleh tulis LDR, maka ini kalian tulis sensor. Atau yang kalian tulis tadi misalnya LDR ya LDR. Sekarang ayo kita tampilkan datanya ke nih, seperti biasa. LCD set kursor 0,0, saya mau kasih tulisan sedikit. LCD print. Nah, ini data sensor ya, nggak usah di tengah, nggak apa-apa ya, asal jadi aja dulu, yang penting kalian paham. Kemudian di baris kedua saya mau tampilin datanya. Jadi tampilin datanya itu ini ya, data sensor ini kita tampilkan. Nah, kalau mau menampilkan data dari sebuah variabel nggak perlu tanda kutip, berarti data underscore sensor gitu aja di baris kedua. Biar agak ke tengah, saya kasih di kolom ke-4. Tahu ya, kan udah ada teorinya kemarin ya, kalau misalnya kolom 4 kok 1 2 0 1 2 3 4, berarti sekitar di sini nanti muncul awal mulanya. Kolom ke-4 baris kedua itu 01 tampilannya. Oke, biar nggak langsung update-nya nggak terlalu cepat sekali, saya kasih delay aja 10 ya, atau ya nggak apa-apa lah, nggak usah pakai delay. Saya lcd.print, sini saya kasih spasi 2 kali supaya nanti datanya misalnya 150 pindah ke 10, itu kan ada sisa di belakangnya, jadi biasanya tinggal, jadi dihapus dengan ini. Atau kalian boleh clear ya, tunda dulu baru clear. Ini cara lebih simpelnya seperti ini. Maaf ya, motor lewat. Oke, agak berisik. Itu jalan di stop dulu ya. Kasih lampu merah semuanya, nanti kita hack biar lampu merah semua. Oke, karena tadi udah di load duluan ya programnya, jadi kita cuman cukup
play aja. Ini udah terload otomatis. Kita lihat apakah hasilnya sesuai, atau maksudnya datanya masuk atau tidak. Di data 1000 coba saya deketin, berkurang ya datanya ya. Nah, untuk kalian dapatkan kalibrasi yang tepat sensor ini, seperti misalnya kalian buat lux untuk lumination sensor, itu kalian beli sensor luminationnya dulu atau pinjam di lab laboratorium, nanti disesuaikan ya. Dikasih rumus linearitas karena ini linear, jadi rumusnya dikasih supaya nanti hasil pembacaan sensor kalian itu sama dengan sensor pabrikan yang udah dijual luxnya. Oke, ya mungkin sampai sini sekian dulu materi kita yang LDR. Oke, sekian dulu materi kita untuk yang LDR. Saya harap kalian paham, dan sedikit penutup saya mau bahas tentang baris programnya lagi dari awal seperti biasa. Baris pertama untuk mengaktifkan I2C, baris kedua itu library LCD-nya yang LCD versi I2C, kemudian baris ketiga, baris keempat ini kita gunakan untuk menamai ulang A0. Kalian bisa tulis A0 di sini nanti di bawah. Baris ke-6 itu konfigurasinya bahwa dia alamannya 3F. 3F itu tergantung dari rangkaian ini ya, IC yang ada di belakang modul kalian. Kemudian berikutnya ini variabel untuk menampung data integer, kalian bisa dilihat di website di tools, di help itu ya, ada reference, kalian nanti akan diarahkan ke websitenya, tinggal ketik aja pencarian integer itu seberapa besar daya tampungnya. Kemudian ini inisialisasi LCD, dan ini nyalakan backlightnya, ini tampilkan pada LCD kolom 1, kolom 0 baris ke-1, baris kedua, karena digital hitungnya dari 0 jadi 0 nya itu 1. Ini 2, kemudian tunda sebentar, LCD nya di clear, baca data analog dari pin A0, sensor tadi adalah A0, kemudian data yang disimpan ke data sensor itu menggunakan variabel integer, maksimumnya kalau 5 volt itu 1024. Kemudian baris pertama saya cuma nampilin data sensor tulisan, baris kedua di kolom keempat saya tampilkan langsung datanya, tapi di belakangnya saya ikutin spasi biar nanti ratusan itu tiba-tiba berubah ke 1 itu nggak ada ekornya ya, nggak ngikut ekornya. Kalian bisa buktikan sendiri. Nanti kalau kalian percobaan mungkin muncul datanya kok nggak sesuai gitu, makin deket kok makin besar gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.